Pemirsa, ucapan tanpa disadari seringkali menyinggung perasaan orang lain hingga menjadi dendam dan muncul rencana pembunuhan. Bahkan dalam beberapa kasus antara pelaku dan korban memiliki hubungan dekat, namun rasa sakit hati membuat gelap mata. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, seorang istri dibunuh suaminya karena kesal korban kerap berkata kasar pada ibu mertua. Warga desa Babangan, Dampit, Malang, Jawa Timur menemukan mayat seorang wanita di perkebunan sengon dengan luka di bagian rahang serta leher. Penemuan mayat berawal saat warga mendapati rumput di kebunnya terdapat bekas injakan. Setelah itu warga melihat tubuh seorang wanita yang tertutup dahan dengan kondisi luka di bagian kepala. Terlentang, sama wajahnya terlentang, sama wajahnya ditutupin jaketnya. Situ ada darah sedikit, ada darah sedikit kupingnya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan identitas korban merupakan warga desa Pamotan yang berjarak sekitar 4 km dari tempat penemuan mayat. Polisi kemudian mengamankan Agus, suaminya yang terakhir bersama korban. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap Agus sebagai pelaku pembunuhan pada istrinya yang telah dinikahi secara siri sejak 3 tahun lalu. Agus mengaku sakit hati tidak terima ibu kandungnya dihina berulang kali oleh korban. Orang tua saya dikatain Itu kejadiannya apa kapan, Pak? ya Kamis sore, Terus malamnya juga ya. Agus bertambah kesal karena istrinya memaksa untuk menjual tanah dan akan meminta bagian uang. Korban bahkan mengajak suaminya pergi ke seorang dukun agar tanahnya segera laku dijual. Malamnya saya suruh jual tanah. Ya diajak ke orang pintar, saya juga mau. Ya nggak apa-apa. Belum sampai di orang pintar, masih di jalan. Ya gitu. Orang tua saya dikatain lagi. Kayak siangnya banyak orang gini, maluan saya. Orang tua saya yang melahirkan kok dikatain. Rasa sakit hati Agus berawal dari desakan istrinya yang meminta Agus menjual sebidang tanah dan akan menggunakan uang hasil penjualan, padahal tanah hak waris untuk anak kandung Agus dari istri pertamanya. Korban juga sering memperlakukan ibu kandung Agus dengan perkataan kasar serta kotor sehingga membuat Agus sakit hati. Perlakuan pada ibu mertua ini berulang kali dilakukan. Agus semakin jengkel karena istrinya terus meminta tanah segera dijual dan mengajak ke rumah seorang dukun untuk mencari hari baik menawarkan tanah. Agus berboncengan sepeda motor menuju rumah dukun. Saat berada di kebun sengon, Agus berpura-pura buang air kecil, kemudian mencari benda untuk menganiaya istrinya. Istri Agus sempat melawan dan meninggalkan bekas luka di tubuh Agus. Istri Agus tewas di tempat akibat penganiayaan. Keluarga mengetahui tewasnya korban setelah melihat foto korban berada di media sosial. Agus sempat datang ke rumah korban dan bertemu dengan kakak kandung korban, bahkan berpura-pura pingsan melihat foto kondisi korban. Datang, saya tanya, bojomu ket wingi gak mulai kon kok tenang ae. Lho lah pamit nang omah kulon. Salah ngono iku ya duwe sapi iku dijaluk digawa kabeh. Gitu. Habis itu dikasih tahu fotonya korban sama cucu saya. Habis etting semaput itu tadi, pertanyaan saya ini sudah pedot dari situ, nggak sampai panjang. Sedangkan masalah uang, keluarga justru mengetahui Agus yang meminjam uang pada korban untuk hajatan pernikahan anak Agus dari istri pertama. Sebelum punya hajat itu, pinjam uang ke korban si suami itu.
Nanti kalau habis punya hajat itu kalau nggak bisa mengembalikan, janjinya itu mau menjual tanah yang di mertua itu. Menurut warga, Agus dan istrinya dikenal harmonis, bahkan tidak pernah terdengar ada perselisihan. Di lapangan itu pas dosa kok. Ibu rumput apa ya? Rumput kelinci. Kelinci. Luar. Pernah lihat beliau berdua ini bertengkar nggak, Pak? Nggak bertengkar. Mbak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Dari hasil pemeriksaan polisi, Agus membunuh istrinya karena ketidakcocokan korban dengan ibu Agus dan sering berkata kasar. Polisi juga menduga korban sempat melawan karena ditemukan luka di tubuh Agus. Korban dan pelaku ini menggunakan sepeda motor, berboncengan, si pelaku ini bawa motor. Mereka berencana mau ke tempat orang pintar di wilayah Wajak, Kecamatan Wajak, karena mereka ada niatan mau menjual tanah. Nah, ini juga salah satu penyebabnya kenapa si pelaku agak tersinggung, karena korban ini minta tanah yang dimiliki oleh pelaku yang notabene itu akan diberikan untuk anaknya si pelaku dengan istri yang sebelumnya, tapi diminta paksa oleh korban ini untuk dijual untuk kepentingan korban dan pelaku. Polisi mengamankan barang bukti pembunuhan antara lain pakaian korban. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wita dan dua anaknya warga Sidomulyo Nangan Pinoh Melawi, Kalimantan Barat dibawa warga ke Rumah Sakit Citra Husada setelah mengalami luka di sejumlah tubuhnya akibat penganiayaan. Wita kritis, sementara dua anaknya tewas. Penganiayaan terjadi saat warga sekitar menjalankan ibadah sholat maghrib. Jeritan para korban mengundang perhatian. Anak Wita yang berusia 17 tahun bahkan sebelum tewas baru pulang berolahraga bersama warga. Kemarin habis selesai olahraga sama-sama dengan anaknya yang tadi itu, yang meninggal itu yang dua, saya duluan, habis itu dia nyusul. Ya enggak adalah rasa curiga itu. Mungkin sore-sore sama-sama main poli berarti? Sama-sama. Enggak ada sih yang nama keluhan, ada bertengkar apa enggak ada. Itu pulang-pulang dia itu jam berapa kira-kira? Anak yang ya pokoknya kita main kan sebelum ajan udah pulang ya. Udah pulang. Polisi menangkap pelaku pembunuhan setelah memeriksa sejumlah saksi. Pelaku dikenal oleh para korbannya karena sering datang ke rumah. Pelaku merupakan teman kerja Iwan, suami Wita. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengakui menganiaya hingga membunuh korban karena tersinggung dengan ucapan salah satu korban dan ucapan suami Wita. Tersangka inisial D pernah membawa kendaraan roda 2 milik saudara Iwan tanpa izin selama 3 minggu, dan pada saat kembali ke rumah atau pada saudara Iwan menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaan dari tersangka. Penyampaiannya masih hidup kau. Pembunuhan berawal dari tersangka DV meminjam sepeda motor Iwan dan dibawa pergi selama 3 minggu tanpa izin. Saat mengembalikan motor, ucapan Iwan membuat tersangka merasa direndahkan. Rasa sakit hati DV kemudian diungkapkan dan ditulis di status media sosial. Tersangka menyimpan dendam. Tersangka juga tersinggung dengan ucapan anak Iwan yang menolak saat ditawari makanan. Pengakuan tersangka melampiaskan dendam pada Wita, istri Iwan, dan dipergoki dua anak Wita. Korban atas nama Wita untuk mengambil BPKB yang berada di kamar. Jadi setelah keluar dari kamar, beberapa langkah kemudian itu dilakukan pemukulan oleh benda tumpul. Kemudian disusul karena menjerit, disusul oleh korban yang meninggal, anaknya. Itu pun dilakukan pemukulan, dan terakhir yang kecil itu pun karena sudah pelaku kalap. Sekitar pukul 17.30, tersangka menemui Iwan untuk mengambil BPKB sepeda motor yang digadekan dan telah dilunasi sebesar 5 juta rupiah.
Selang 10 menit, Iwan meninggalkan rumah karena ada urusan jual beli sapi. Tersangka kemudian meminta BPKB pada Wita, istri Iwan. Saat membawa keluar BPKB, Wita justru dianiaya, kemudian menganiaya dua anak Iwan yang berusia 4 dan 17 tahun. Usai membunuh, tersangka berganti pakaian, bahkan ikut ke rumah sakit. Saat polisi melakukan penyelidikan, tersangka juga berada di rumah korban. Wita, istri Iwan, masih dalam masa pemulihan. Membangun memori apa yang telah dilakukannya, bagaimana cara dia melakukan, dan ini kami juga sudah perdalam untuk keterangan tersangka agar nanti dan kedepannya kita bisa ungkap dan memperjelas kasus ini motifnya bagaimana. Yang sekarang sudah merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Eva Azani, ucapan yang menyinggung perasaan seringkali memicu tindak kriminal. Seseorang yang sakit hati, marah, menjadi gelap mata, namun tetap akan mempertimbangkan jika merencanakan pembunuhan. Tetapi penghinaan sebetulnya bisa jadi ini menjadi satu tindak pidana yang akan memicu ya satu serangan atau satu pembalasan atau bentuk serangan-serangan yang dilakukan oleh orang yang dihina. Tapi masalahnya di dalam ketentuan undang-undang kita, penghinaan bukan merupakan dasar untuk membenarkan orang melakukan pembalasan atas hinaannya dengan tindak pidana yang lainnya.